Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan materi tentang masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau dikenal dengan SBY. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri. Saya Partai Supratman Sinaga. Saya Aisyah Padra Putri. Saya Fahir Ramadhani. Saya Desna Anjali Kasibua. Sekian dari perkenalan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 50% of the votes. Dan segala undang-undang dan peraturannya dan tantangan amat kompleks. Namun, tidak ada kata tidak siap. Tanggung jawab ada di pundak SBY sejak hari itu. Biografi Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono lahir pada tanggal 9 September 1949 di Pacitan, Jawa Timur. Ayahnya merupakan pembantu Letnan 1 atau Peltu Raden Sukotjo. Ibunya bernama Siti Habibah. Beliau mempunyai seorang istri bernama Kristiani Herawati dan dikaruniai 2 orang anak bernama Edi Baskoro Yudhoyono dan Agus Harimurti. Berbeda dengan presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono merupakan presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam proses pemilu. Yudhoyono yang dipanggil Sus oleh orang tuanya dan populer dengan panggilan SBY, ia merupakan seorang purnawirawan militer. Selama di militer, ia lebih dikenal sebagai Bambang Yudhoyono. Karir militernya selesai ketika ia diangkat oleh Presiden Abdurrahman Wahid sebagai Menteri Pertambangan dan Energi pada tahun 1999 dan menjadi salah satu pendiri Partai Demokrat. Pangkat terakhir Susilo Bambang Yudhoyono adalah Jenderal TNI sebelum pensiun pada 25 September tahun 2000. Masa pemerintahan SBY, Susilo Bambang Yudhoyono adalah Presiden RI ke-6 dan Presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat Indonesia. Bersama Yusuf Kala sebagai wakil presidennya, pada tanggal 20 Oktober 2004, Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik beliau menjadi presiden. Pada tanggal 20 Oktober 2009, Susilo Bambang Yudhoyono kembali dilantik sebagai Presiden RI untuk periode 2009 sampai 2014 setelah bersama pasangannya Budiono memenangkan pemilihan umum presiden pada tanggal 8 Juli 2009 dalam satu putaran langsung dengan memperoleh 60,80% mengalahkan pasangan Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto dan Muhammad Yusuf Kala dengan Wiranto. Masa reformasi di bawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Di masa pemerintahannya ada 2 wakil presiden, yakni Yusuf Kala dan Budiono. Pada zaman SBY, KPK direvitalisasikan dan memiliki posisi politik yang sangat kuat. KPK telah mengorbankan berbagai kasus, salah satunya suap Kemenpora, Wafid, Mulharam atau kasus korupsi Wisma Atlet yang dilakukan oleh Nazarudin. Selama 10 tahun kepemimpinan SBY, penegakan atau supremasi hukum diberikan porsi yang baik dan besar. Di bawah hubungan internasional, peran Indonesia dalam kancah internasional tidak dipandang sebelah mata. Indonesia pada masa itu aktif di berbagai forum internasional seperti APCEC dan Global Climate Change. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono I dan Wakil Yusuf Kala 2004 sampai 2009. Partai Demokrat (PD) terutama didirikan sebagai kendaraan politik Yudhoyono untuk menjadi Presiden Indonesia. Partai ini membayangkan demokrasi, pluralisme, dan profesionalisasi tentara Yudhoyono sendiri, pendiri Jenderal TNI.
Yudhoyono kemudian menjadi Menteri Pertambangan dan Energi selama masa Presiden Wahid dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan selama masa Presiden Megawati. Masa kepresidenan Yudhoyono juga ditandai dengan bencana menyebabkan beberapa orang menyebut Yudhoyono sebagai Presiden Bencana. Bencana alam yang paling terkenal dalam tsunami mengerikan di Aceh yang menewaskan lebih dari 200.000 orang di Aceh pada tahun 2004. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan wakilnya Budi Yono tahun 2009 sampai 2014. Pada tanggal 22 Oktober tahun 2009 berlangsung pelantikan Kabinet Indonesia Bersatu. Kabinet ini adalah koalisi antara PID, Golkar, dan 4 partai Islam, PKS, PAN, PKB, dan PPP. Selain dari 6 mitra koalisi tersebut, Presiden Yudhoyono juga menempatkan beberapa profesional atau tokoh-tokoh non-partisan atau teknokrat pada posisi-posisi kementerian kunci seperti Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, Keuangan, Perdagangan, Pendidikan Nasional, dan Kesehatan. Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Upaya pengentasan kemiskinan direalisasikan melalui peningkatan anggaran di sektor pertanian, termasuk upaya untuk swasembada pangan. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga berupaya untuk memperbaiki sektor pendidikan dengan cara meningkatkan anggaran pendidikan yang semula berjumlah 21,49 triliun pada tahun 2004 menjadi 50 triliun pada tahun 2007. Di bidang kesehatan, pemerintah memberikan bantuan kesehatan gratis untuk berobat ke puskesmas dan rumah sakit melalui pemberian asuransi kesehatan masyarakat miskin dan beberapa kali menurunkan harga obat generik. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga melanjutkan reformasi politik seperti yang telah dirintis oleh pemerintahan sebelumnya pada era reformasi. Untuk membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat, pemerintahan memaksimalkan penggunaan media sosial seperti SMS online dan Twitter. Kebijakan politik. 1. Pembentukan Kabinet Bersatu 1. Program pertama, pemerintahan SBY disebut program 100 hari yang bertujuan memperbaiki sistem ekonomi, memperbaiki kinerja pemerintahan dari unsur KKN, dan mewujudkan keadilan dan demokrasi melalui pihak kepolisian dan Kejaksaan Agung. 2. Pembentukan Kabinet Bersatu 2. Pada pemerintahan SBY yang kedua, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu 2. Susunan kabinetnya berasal dari usulan parpol, pengusulan pasangan SBY Budiono yang mendapat kursi di DPR ditambah Partai Golkar. 3. Menganut konsep trias politika. Trias politika kini diterapkan pada pemisahan kekuasaan kepada 3 lembaga berbeda, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selama 10 tahun kepemimpinan SBY, penegakan atau supremasi hukum diberikan porsi yang baik dan besar. Di dalam hubungan internasional, peran Indonesia dalam kancah internasional tidak dipandang sebelah mata. Indonesia pada masa itu aktif di berbagai forum internasional seperti APEX dan Global Clean Checks. Berbagai kemajuan dilakukan, diantaranya adalah BPJS. Pendidikan wajib 12 tahun, pembangunan wilayah juga berjalan baik seiring dengan konektivitas. Yudhoyono yang dianggap sebagai karakter yang kuat dan seimbang, memasuki istana presiden dengan cita-cita reformasi ambisius seperti menghancurkan korupsi dan terorisme, penguatan dan demokrasi dan hak asasi manusia, dan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.